Halo semua, selamat datang di Ari Autovlogger. Ya, hari ini tanggal 30 Maret tahun 2022. Jam 11:29 siang. Ini siang apa pagi ya kalau misalnya kalau di jam-jam PM IM itu kan juga masih EM gitu ya. Jadi kan PM-nya itu setelah jam 12 siang baru. Tapi ya udahlah, udah siang aja gitu bilang ya. Ya, macet banget bros. Jadi tadi macet begini. Nah inilah, tadi barusan adalah perempatan yang sering saya bilang perempatan yang sangat sibuk di Jalan Ratna. Ini tadi saya macetnya tuh dari Fresh Market, kemudian jalan tuh sampai di perempatan itu tadi. Dan saya mulai ngevlog tadi itu ada sekitar 10 menit lah. Ya 10 menitan gitu, hampir lah 10 menit. Jadi ya lumayan macet sih, karena mulai dari depan Fresh Market sendiri itu ya. Wow. Jadi sudah back to normal. Jadi memang begitu ya, adat dari Jalan Ratna itu jam 12 atau jam 11 itu jam pulang sekolah kayak gitu ya. Itu pasti di daerah perempatan Haji Semen itu macet banget. Itu terkenalnya tuh Haji Semen atau perempatan SPBU. Ya, back to normal. Dan ini saya akan jalan ke arah Gedung Syahid Sudirman Center. Dan saya lihat tadi di Maps, di Google Maps terutama, itu macet dari tol ya, dari tol Halim. Jadi saya putuskan untuk keluar Halim lah, keluar Halim dan kemudian lanjut di arteri. Ya kurang tahu juga ya, karena mungkin di dalam tol itu yang bikin macet itu sampai di pertemuan antara gerbang tol masuk Cawang sama arus yang dari tol ya, dari badan tol yang ke arah Semanggi. Nah di situ tuh saya nggak tahu apa yang bikin tersendat. Apakah ada rahasia bau jalan atau ada apa gitu, ada insiden atau apa, kita nggak tahu. Dan setelah itu sih normal gitu, masih hijau. Tapi kalau lewat dari saya keluar nanti di Halim ke arteri itu macet juga. Itu sampai di depan Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Setelah itu baru masih hijau. Nah, tapi ya ini baru prediksi ya, karena ini baru ya, kalau kita jalan ya 10 menitan itu atau enggak, mungkin sampai di Halim nanti, atau itu jadi sekitar 15 menit itu 5 menit aja perubahannya juga cukup banyak gitu ya, situasi lalu lintas. Jadi ya kita nikmati aja lah, walaupun macet-macet ya oke lah gitu ya. Yang penting nggak macet banget. Karena alternatifnya itu ya masuk ke Becakayu, terus sambung ke DI Panjaitan, terus masuk lagi di, ya Allah, kita harus sabar dan tawakal. Aduh, ini mah kejeng. Sabar dan tawakal. Aduh, tadi apa ya, Jati Bening, SS Cawang,
lancar. Wow, udah lancar ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, kita masuk di jalan ke arah tol, gerbang tol Jati Bening, atau enggak di sini disebutnya gerbang tol Pondok Gede Timur 2. Pondok Gede Timur satunya di seberang, keluaran tol Jati Bening. Ya, ini sudah kita lihat pemandangannya itu tiang-tiang pilar-pilar yang untuk kereta cepat, dan kayak proyeknya udah bubar nih. Tapi nggak dibenerin ya, ini nggak tahu deh, mungkin mereka tuh pindah lagi gitu ya, kesannya tuh bubar aja gitu. Suruh bubar gitu. Ya, kita bayar tol dulu 4.000. Ya, saya mau minggir dulu sebentar untuk melihat maps. Sebentar. Ini di kantor apa ya? Depan kantor Jasa Marga. Ya, kita lihat maps. Itu di tol Jakarta Cikampek masih lancar. Kemudian tadi kita lihat di boardnya itu kok Jati Bening SS Cawang itu lancar ya. Oh, belum ya, belum lancar. Jadi oke, kita masih plan awal, keluar ke jalan ya, keluar Halim namanya lah, susah banget ya ngomongnya. Ya, keluar Halim. Oke, dan ini ya, kita harus hati-hati ya untuk masuk ke badan jalan tol ini. Harus benar-benar lihat kanan spionnya supaya nggak kesodok sama mobil-mobil yang dari badan jalannya. Ya, itu namanya konsekuensi dari orang yang mau masuk ke badan jalan tol. Ya, sopan santun dan peraturan tidak tertulis lah istilahnya gitu ya. Wow, itu apa nih? BMW 320i. Sorry, agak batuk-batuk. Ya, kita masuk di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, dan kita lihat di sebelah kiri tiang-tiang untuk jalan kereta ya, kereta cepat Jakarta Bandung, dan masih belum dipasang box feedernya alias jalan untuk keretanya yang belum dipasang. Ya, semoga lancar untuk proyek kereta cepatnya supaya Indonesia tambah maju. Kita punya kereta cepat, dan dimulai dari ini kereta cepat Jakarta Bandung, dan moga-moga nanti kalau sudah beroperasi kan pasti akan berkembang terus, memperpanjang lagi jalurnya, trayeknya dan sebagainya. Dan ya, seperti di kanan jalan itu ya, sudah mulai jadi jalan dari kereta LRT atau Light Rapid Transit. LRT ini juga sangat, ya ini yang sebelah kiri sudah ya, kita lihat tadi sudah mulai naik untuk mungkin
mungkin plazanya atau enggak gerbangnya ya, karena di situ nanti tempat menyelamnya kereta cepat. Karena di sini ini, di atas sini, di bawah jalan ini dia seperti subway, kereta bawah tanah sampai di seberang dari jalan ini. Ya semoga kita bisa lihat ya seliwer-seliwernya. Kalau di LRT katanya sih tahun ini sudah mulai operasi, jadi lebih lebih cepat kita lihat ya untuk LRT. Kalau MRT kereta cepat ya nggak tahu. Ya biasanya sih kalau mau perpanjang trayek kan harus lihat biaya, keuntungan segala macam, baru dilihat mau perpanjang atau enggak gitu ya, alias ekspansi atau memperbanyak trayek alias jalurnya. Oh ini Lexus LX 570. Wow, keren ya. Nggak tahu itu lampu apa bukan ya, itu berarti LED atau enggak, itu bentuk dari chrome garnish ya, hiasannya berbentuk seperti lampu. Keren. Ini ada travelnya pakai Toyota Hiace. Ya memang sekarang ini travel Jakarta Bandung sudah pakai rata-rata ya, sekarang pakai Toyota Hiace. Mungkin karena nyaman ya, sehingga cukup banyak yang pakai ya untuk Hiace. Ya untuk review mobil silakan ya mampir-mampir di channel Autobuzzer Channel, dan di situ banyak review mobil. Ya mungkin ada yang tertarik atau ada yang mau banding-bandingin, silakan. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan sambil nonton ya, silakan subscribe channel ini supaya segera berkembang dan bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, terutama untuk channel mengenai perjalanan ya, review jalan terutama di Jakarta, karena saya memang berdomisili di Jakarta. Mungkin kalau bukan ke Jakarta, saya domisili di Bekasi. Ngaku-ngaku ya. Ya mungkin kalau saya lagi di jalan mana, di kota mana, saya juga akan review. Tapi biasanya sih mungkin di jalan tol ya, jalan tol. Dan ini sudah mulai ganjil genap selesai. Jadi jam 10 itu udah selesai. Makanya mungkin banyak sekali yang udah lepas nih, orang-orang dari yang mempunyai plat nomor ganjil itu baru lepas jam 10 masuk ke Jakarta. Lepas kayak apa aja lepas ya, kayak ayam. Iya, kita masih nunggu. Ya sudah mulai jalan nih, lampu merah Halim. Dan ini memang enaknya sekarang itu kita dapat lampu merah Halim itu sekali dapatnya. Untuk perjalanan ke arah Semanggi ya, lampu merahnya cuma di sini. Nanti di depan sana udah nggak ada lampu merah karena kita lewat flyover. Dan
kita mulai perjalanan macetnya dari sini. Aduh, oke. Ya Jakarta kalau nggak macet bukan Jakarta katanya. Ya gimana ya. Wah ini ya apa ya namanya, pertemuan dari arus yang dari sini sama yang dari Cawang bawah gitu ya. Yang di vlog-vlog kemarin tuh saya juga udah sebutin, nanti ketemunya di BNN, sebelum BNN nanti sampai di depan rumah sakit PON atau BNN itu nanti ketemu di jalan sempit gitu. Ketemunya di jalan sempit, jadi ya aduh ini mau kemana ya. Ya kita jalurnya di sini. Ya memang sih kalau di jalur ini ya agak lama gitu ya, karena rebutan sama yang dari jalur kanan kita ini sama yang ketemuan dari apa namanya, Cawang dari bawah itu. Mau nggak mau ya. Tapi menurut map sih di depan, cuma sampai di depan rumah sakit PON gitu, jadi nggak terlalu banyak apa ya. Nanti setelah rumah sakit PON hijau lancar lah istilahnya gitu. Ya macet tos. Nah ini blind van nih apa ya, sambil ya mungkin dia nggak punya holder ya. Jadi handphonenya dia pegang gitu. Nah sambil sesekali kita ikut, siapa tahu kita ada kesempatan untuk ambil jalur di kanan. Karena di kanan tuh kemungkinan lebih lancar karena nggak terlalu banyak pertemuan gitu. Nyirik namanya ya. Sambil ketemuan, apa artinya, bukan ketemuan ya, apa namanya, nyari-nyari kesempatan buat nyodok ke kanan gitu. Emang semacet ini sih Halim ya, karena di depan itu masih ada proyek, ini flyover flyover Halim, jadi masih ada proyek apa namanya, untuk stasiun LRT di depan rumah sakit pusat otak nasional gitu. Jadi masih apa ya namanya, masih belum dapat. Kalau sangat lancar mungkin bisa langsung kita dapat apa namanya, dapat kesempatan untuk nyodok di mana, jalur paling di kanan kita ini. Tapi di jalur di kanan juga bikin vlog-vlog saya ya, di jalur kanan itu banyak
jalan apa namanya, banyak jalan bolong gitu, sehingga apa namanya ya nggak dapet. Nah, dapet juga karena tadi ada mobil berhenti. Aduh, beli apa itu ya? Kasihan itu truk kesalip-salip. Idealnya memang di jalur ini, kalau mau di apa namanya, di jalur yang lebih lancar harusnya di sini, harusnya ya, karena jalur ini tuh nggak disodok-sodok gitu. Tapi tetap aja kalau sudah sampai di depan apa rumah sakit PON itu pasti disodok, karena di situ juga ketemu bis tingkat atau busway gitu. Bis atau busway, jadi apa ya namanya, lebih ya namanya juga penyempitan ya, namanya bottleneck ya begitu. Apalagi ditambah dengan motor. Cuma saya kalau naik motor lewat situ juga ya, kalau motor saya Honda Beat ya enak sih. Cuma kalau motor saya yang gede-gede, misalnya kayak nggak, ukurannya lebih gede, bukan moge ya, kayak Suzuki Thunder gitu kan, yang pakai perabotan lenong, ya susah gitu. Perabotan lenong. Kita lihat tuh di sebelah kanan tuh ada ya masih apa ya, macet itu nih, apa namanya, dari arah Jagorawi. Dari arah Jagorawi itu masih lancar, cuma mereka nanti ketemunya di Cawang. Ukurannya patokannya di mobil Humas Lemhanas. Mobil Humas Lemhanas. Iya, itu tadi sebelah kanan. Sudah terlihat ya. Oh, sama aja ya, ke apa namanya, kecepatannya sama sih. Ya rasanya memang nama juga macet ya. Macet itu ya kayak gini. Rasanya itu sampai di mana? Sampai di depan rumah sakit PON ya susah amat. Kelihatan ya di depan itu ada seperti bangunan di stasiun untuk LRT, itu bagus juga. Dan bagusnya itu di sekitar stasiun LRT itu ada apa namanya, dibangun oleh developer seperti Adikarya atau apa itu ya, seperti apartemen gitu, yang kalau di daerah Bekasi sana itu kan di Cari Cempaka dibangun apartemen LRT City. Wow. LRT City, jadi apa ya, penghuni apartemen itu nantinya sangat gampang untuk apa namanya, bermobilitas gitu ya. Jadi tinggal apa namanya,
tinggal masuk di rumah, keluar rumah halamannya udah ada LRT gitu. Jadi kalau misalnya mau ke Bekasi atau ke Sudirman atau ke Jakarta itu gampang, dan kelihatannya itu juga terintegrasi dengan apa namanya, busway. Ya enak banget sih sebenarnya konsep-konsep seperti itu. Kalau di Jati Bening sendiri juga ada nanti stasiun LRT, tapi apartemennya itu nyebrang gitu. Jadi nanti menyeberangi jalan tol gitu untuk menyeberang ke stasiun LRT-nya. Tuh benar kan, kalau di sini lebih cepat gitu. Tadi kan ukuran saya, di bawah itu ada pertemuan. Macet banget tuh dari Cawang bawah. Dari Cawang bawah yang ke arah sana itu aja udah 4 jalur loh. 1 2 3 4 jalur. 1 2 3 4 jalur, ketemu dari sini 2 jalur. Gimana nggak macet kalau saya kayak gini? Kayak gitu. Aduh. Dan dari jalur kiri, sebelah kiri saya ini pasti nyodok ke jalur saya, udah jelas. Itu udah jelas. Dan itu apa ya namanya? Udah jelas nyodok lah istilahnya gitu. Oh, di sini juga apa? Ada hambatan juga. Ya, tapi relatif lebih cepat di jalur ini. Jadi setelah saya amati tuh gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa itu ambil jalur yang ini gitu. Jadi nggak terlalu. Nah, ini kan di sini tempat sodok-sodokannya nih. Tempat sodok-sodokan di sini. Ya. Ada motor, ada mobil, ada apa lagi, truk. Dan kasihannya di jalur sebelah kiri saya itu matinya di sini. Jadi mereka ketemu jalur, iya, kekencet jalur yang sebelah dari Cawang gitu. Jadi relatif tidak terganggu yang di jalur saya ya. Relatif ya tidak terganggu. Ini mereka, nah ini nih. Di sini menyempit jadi 2 jalur. Jadi yang berjibaku itu yang sebelah kiri dari Cawang 4 jalur jadi 2 jalur. Nanti sampai sini jadi 2-3 jalur sama yang punya saya. Dari jalur saya 3 jalur, nanti di depan lagi jadi 2 jalur. Ya sampai sini, sampai PON. Ya sampai, nah ini udah mulai lancar kan? Ya betul, berarti jadi 2 jalur. Ya bayangin ya, 6 jalur jadi 2 jalur, gimana nggak macet tos. Ya moga-moga sampai sini lancar. Macet banget. Nah, di sini jangan-jangan macet tos lagi. Itu Kijang Innova nggak konsisten ya sama jalur ini.
jalur ini karena ini memang jalur yang ada busway-nya gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada busway mandek gitu ya, berhenti di halte, ya udah kita ikutan berhenti karena kita mau rebutan jalur yang kiri juga udah padat gitu. Ya, kita sampai di depan stasiun LRT mana tuh yang Shell ya, Shell MT Haryono. Ya, di jalur busway ini memang relatif lebih lancar karena apa namanya, jalannya lebih halus. Wow, ini tolnya masih macet ya, tolnya masih macet tuh. Lancar. Ya Allah, bisa begitu ya, ragu-ragu gitu ya. Ya bener lancar, dari sini lancar tuh tolnya. Nggak bohong itu tadi maps. Tapi ya udahlah, kepalang tanggung dari mana, udah masuk tol, paling nanti tersendat di mana, di Mampang ya, di sekitar Kuningan. Ya masih lancar, kita masih di arteri MT Haryono. Dan terlihat tuh jalur busway ini nggak ada busway. Jadi lancar-lancar aja. Gak ada yang berhenti soalnya. Ya kita nanti ambil jalur kanan. Ya masih di depan Bank Bukopin. Sekarang namanya Kapi Bukopin. Dibeli sama Korea katanya. Korea apa mana yang nggak tahu. Ya lumayan lancar. Wow, ada pekerjaan tuh. Pekerjaan apa ya? Oh, listrik mungkin ya. Apa City, Honda City Hatchback SRS. Wow. Honda City Hatchback RS. Adalah flyover Pancoran sih. Jadi nongolnya nanti di
Mampang. Ya alhamdulillah nggak terlalu macet, Ini stasiun LRT. Mana nih? Tegal Parang mungkin namanya ya, belum ada namanya sih. Pancoran Barat kalau di apa namanya, nama halte busway itu Pancoran Barat ya, mungkin apa namanya nanti disesuaikan ya, apa namanya, disesuaikan namanya dengan busway. Ya kita harus jalan dari jalur ini karena di jalur kiri saya itu jalur yang ke arah mana Tendean, macet itu. Tapi ini ya juga sodok-sodokan dari kiri yang arah Tendean yang mau masuk ke arah apa, arah Semanggi mungkin ya, itu kan nyodok seperti Innova tadi itu, nyodok truk yang depan saya. Cara jalannya juga udah jelek gitu di daerah sini, jelek. Jalannya jelek, kemudian apa namanya, banyak lubang-lubang lah istilahnya gitu. Tol lancar, tanggung tadi mau masuk tol, takutnya macet di mana gitu. Tuh udah tersendat lagi di tolnya. Memang benar-benar jalan tol nggak bisa diprediksi ya. Nah seperti ini nih, nyodok. Avanza mau nyodok, nggak jadi, saya soalnya ngegas. Soalnya tadi Avanza. Jadi ya alhamdulillah kita udah lewat. Ini kiri jalan tuh yang macet kan, ke arah Tendean. Oh Innova tadi nyodok di sini, parah itu tadi. Macet. Ya menurut map sih, wah macet. Wah macet bos. Arteri macet, tol macet. Oh, aduh macet lagi. Arteri macet, tol macet, tersendat lah ya istilahnya. Mitsubishi Mirage. Ini macetnya sampai di depan Wisma Mulia. Jadi pas turunan tadi ya. Oh, karena pertemuan ini ya. Pertemuan dari tol mungkin. Di tol juga keluar tol Semangginya juga macet. Ini
sampai SCBD itu masih lancar, tapi dari Menara Mulia sebentar lagi nih. Aduh, macet. Ya karena ini jam makan siang ya, jadi kalau orang-orang kantor mulai keluar kantor makan siang, ya biasa ya. Kalau apalagi ini sudah normal, jadi sudah mulai makan siang bareng gitu ya, dari kantor, kemudian kongko juga ya, kita sudah back to normal gitu. Jadi harus tapi yang penting harus waspada, walaupun kita sudah di booster atau di vaksin lengkap gitu, kita harus waspada juga karena virusnya masih beredar. Kayak koran aja beredar ya. Macet, tol juga macet tuh. Tolnya macet, sini juga macet. Ya ternyata jalur sini juga lebih lancar gitu. Lebih lancar. Iya, ini pertemuan dari sini ke sini. Kemungkinan besar sih ada proyek di depan itu yang bikin macet. Ini emang jalur yang di sini tuh bikin bingung gitu. Bikin bingung karena simpangan antara yang mau masuk tol, kemudian yang dari flyover, terus ditambah ada lalu lalang dari kantor-kantor gitu ya. Harusnya dari sini sudah hijau gitu kalau jalurnya. Tadi sih bilangnya dari Google Maps gitu ya. Ya, City Plaza namanya. Dari City Plaza harusnya sudah macet. Ini 3 jalur tapi biasanya jalur paling kiri kadang-kadang untuk lalu lintas keluar masuk kantor atau gedung. Oh di sini kan, ada demo. Ada demo dan juga ada pekerjaan storing rekonfigurasi listrik. Ini ada demo di sini, Allah. Ya. Sampai sini lancar, alhamdulillah. Moga-moga lancar. Car. Tapi tol masih macet tuh, Bros. Tol masih macet. Kita pindah jalur aja ya, kanan.
hijau. Jalurnya hijau alias lancar, gak macet. Ya memang gimana ya, namanya orang demo kalau tapi memang bukan demo aja sih, itu ada karena ada proyek apa tadi, storing rekonfigurasi listrik, jadinya bikin macet. Ya Allah, tadi jalur yang menyempit jadi 2 jalur, terus 3 jalur lagi. Aduh, gimana ya? Saya nggak tahu nih. Nah di sini nanti di depan itu ada pertemuan ya antara yang keluar Semanggi sama dari sini. Wah, macet juga. Ya, jadi nggak tahu insinyur dari pemerintah ya harusnya bisa apa ya istilahnya, bisa membuat atau merancang jalan itu supaya nggak macet tuh gimana ya. Memang kayak tadi itu kan ada 3 jalur, ada jadi nyempit 2 jalur karena ada tadi apa, jembatan penyeberangan ya kalau nggak salah. Terus kemudian jadi 2,5 jalur. Ini ada apa lagi ya? Macet banget. Coba kita lihat di maps. Ada apa sebenarnya? Ya betul, yang dari yang ke arah Blok M macet. Kenapa ya itu ya? Selalu arah Blok M itu macet. Jadi kalau gitu ya kita harus ambil kanan, paling kanan gitu, jadi lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya kita ambil paling kanan, ada hebel lah gitu. Saya tuh kadang-kadang suka trauma ketemu truk hebel. Tapi ini hebelnya dikit sih. Hebelnya dikit, nggak terlalu banyak. Benar kan, arah Blok M. Nggak tahu kenapa ya untuk penyakitnya kok di sini terus. Itu ketemu yang dari mana, Kolong itu. Masuk, alhamdulillah. Yes, masuk. Nggak perlu lewat sana, yang jadi langsung ke jembatan Lingkar Semanggi. Aduh, bener-bener ya. Cara melepaskan diri dari mana? Cara melepaskan diri dari macetan tadi itu memang perlu apa ya namanya. Wah, ini melanggar nih. Ada sepeda. Wah, macet lagi. Aduh, kenapa itu? Oh, ada di stop mungkin ini ya.
Tadi itu dari depan apa ya, BRI itu di stop kali ini. Ya soalnya dari situ setelah itu lancar. Ya apaan WRFH. Kenapa ya? Sampai tadi ada sepeda nggak? Bisa gitu ya sepeda lolos dari jembatan Lingkar Semanggi. Aturannya nggak boleh ya mas? Ya teman-teman ya di sini. Mas, mbak, bro, sis. Ada pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan apa ya? Oh, itu ada truk molen di situ. Apa ya ini? Sedang ada pembongkaran tower crane. Ya Allah, ini ada yang parkir atau enggak ini? Wah, ke arah mana? Oh, ke arah Ben Hill macet. Ke arah Ben Hill macet, terus jadi bikin macet. Ya Allah, apa ya itu? Efek makan siang kali ya. Hari yang aneh. Hari yang aneh. Ya, kita sudah mulai mau sampai tempat tujuan. Dan kita lihat tuh di atas ada yang foto-foto di jembatan apa sih? Jembatan JPO nih ya. Aduh, bener-bener hari ini hari yang aneh. 54 menit sampai sini. Ya, kita sudah masuk ke kawasan Syed Sudirman Center. Kok ini ada motor-motor polisi? Mungkin di sini lagi ada acara mungkin. Ya, kita masuk dari sini. Ya. Nah, kita ambil parkir di sini dan kita lanjut. Oke, sudah sampai di lobi gedung Syed Sudirman Center dan terima kasih ya sudah menemani saya, sudah menemani saya sampai di gedung Syed Sudirman Center. Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa ya coret-coret di kolom komentar supaya
channel ini selalu berkembang dan selalu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, see you next video, bye bye.